Iya, iya. Jadi misalkan kalau kamu bingung, misalkan bikin portofolio di awal itu gimana, itu bisa caranya apa namanya membuat ulang. Betul. Ya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita punya tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa-jasa seperti jasa legalitas ada Haki dan juga OSSRBA. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, sampai order apa namanya pendaftaran bisnis kayak hak cipta, terus OSS dan lainnya, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Nah, oke nih deh. Banyak keluhan dari teman-teman yang pengen memulai bisnis jasa tapi kebingungan buat portofolio gitu. Oke, ini biasanya jadi suatu keresahan ya buat teman-teman yang usaha jasa. Gimana ya bikin usaha jasa tapi belum punya portofolio? Iya, kayak adik-adik kelasku itu ternyata dia punya keahlian apa namanya buat servis laptop gitu, install ulang itu kan biasanya bisnisnya bisnis jasa ya. Jasa, betul. Tapi bikin portfolionya gimana sih katanya gitu. Kalau misalnya kita terapkan, kita kasih contoh tentang servis laptop misalnya ya. Nah, biasanya awal-awal kamu kasih gratis dulu aja. Itu kalau servis laptop ya. Nah, kalau misalnya jasa desain misalnya seperti Kebun Desain ataupun teman-teman lain yang bergelut di bidang jasa, ada cara lain. Itu adalah dengan cara merecreate ulang atau membuat ulang desain-desain yang memang sudah dibuat. Banyak sekali situs-situsnya seperti Dribbble dan lain-lain. Jadi kamu misalnya ambil sebuah project di situs Dribbble contohnya, setelah itu kamu buat ulang project tersebut gitu. Iya. Tapi tetap dicantumkan di apa namanya di misalnya di bawahnya bahwa ini adalah project recreate. Itu yang pertama Jadi biar orang-orang tuh tahu, oh ternyata si desainer ini jago juga ya membuat ulang apa namanya hasil desain yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi kelihatan, oh tes desainnya seperti ini, kemudian juga wah cocok nih jikanya kalau sepertinya kalau misalnya saya bikin desain logo di yang bersangkutan gitu. Iya. Jadi misalkan kalau kamu bingung misalkan bikin portofolio di awal itu gimana, itu bisa caranya apa namanya membuat ulang. Betul, ya. Membuat ulang kalau misalkan kamu punya keahlian menggambar, bikin desain atau apa, itu membuat ulang gambar orang lain yang udah dibuat kayak gitu ya. Jadi biar tahu nih karakteristik gambar yang kita buat itu seperti apa gitu ya. Jadi orang yang akan order ke kamu pun, wah ini kayaknya orang bisa dipercaya nih, dan juga hasil desainnya bagus juga. Iya. Punya kualitas gitu ya. Punya kualitas. Tapi tetap ya, jadi ketika kamu merecreate project orang lain, tetap harus dicantumkan sumber kamu recruitnya ke siapa gitu. Ya jangan bikin skandal di awal-awal ya. Kayak gitu. Di mana-mana yang namanya bisnis, kalau atau kita mau berbisnis ya tetap kita harus benar-benar bersih di awal. Iya. Jadi itu bukan karya original kamu, tapi kamu membuat ulang, remake gitu ya. Betul sekali. Kayak gitu. Nah, jika dirasa kamu sudah meremake atau membuat ulang banyak desain logo yang atau desain-desain lain yang ternama gitu kan ya, dari orang-orang yang desainer yang profesional seperti itu, saatnya kamu ikut lomba. Ini adalah ajang di mana kamu membuktikan bahwa kamu tuh layak atau tidak sih dapat apresiasi atau tidak dengan ikut lomba tersebut. Iya. Dan dengan banyaknya kamu ikut lomba, itu pun bisa jadi sebuah portofolio gitu. Ya, bahkan meskipun kamu nggak menang gitu ya. Iya, bahkan kumpulannya itu desain-desainnya tentu aja pasti bagus misalkan gitu ya. Dan kumpulannya itu bisa jadi portofolio. Betul sekali. Misalnya
desain logo yang pertama lomba ini gitu, kategori juara harapan atau apa gitu, atau masuk 10 besar, masuk 10 besar, seperti itu bisa dijadikan portofolio. Nah, setelah kamu bikin tadi project remake ya, project remake, terus ikutan lomba, udah banyak tuh portofolio kamu. Iya. Nah, saatnya kamu kumpulkan semua portofolio tersebut di sosial mediamu, entah itu di Instagram, atau kamu bikin website pribadi, atau kamu sharing storytelling terkait desain logo itu di Twitter, mau di TikTok dan lain-lain, silahkan. Itu adalah ajang show up kamu terkait dengan portofolio yang sudah dibuat gitu. Iya. Ibarat kata tadi kamu memajangkan hasil karya kamu dalam bentuk misalnya kalau di Instagram itu dalam bentuk gambar dan tulisan, kalau di TikTok dalam bentuk video, storytellingnya dan lain-lain. Silahkan. Iya, jadi dipublis ya. Ya, betul sekali. Jadi biar para calon konsumen kamu itu lihat gitu. Betul. Tujuannya kan, biar tahu nih. Oh dia bikin usaha jasa desain misalkan. Wah, dilihat, ini hasil desainnya udah ada 100 nih. Wah, bagus-bagus nih, cocok nih sesuai dengan selera saya misalkan. Ataupun sesuai dengan target pasar saya misalkan. Ini cocok nih. Nah, bisa jadi dia tertarik buat beli jasa desain ke kamu. Betul sekali. Nah, setelah langkah pertama, kedua, dan ketiga dilakukan, baru kamu ikutan project kecil-kecilan. Banyak sekali situs-situs yang menyediakan jasa mencari project. Ada Project ID kalau di Indonesia, terus di luar negeri itu ada Upwork. Wah, banyak lah pokoknya, silakan kamu explore sendiri di di internet dengan keyword freelance desain grafis misalnya seperti itu. Iya, project-project seperti itu bertebaran kok di internet gitu ya. Bahkan yang mulai dari tadi swasta sampai yang dari pemerintahan. Itu kiat-kiat kita aja, pilih mana yang sesuai dengan kita dan kemampuan kita itu di mana gitu ya. Jadi disesuaikan aja, karena nggak semua project sesuai dengan kita, tapi banyak kok skill kita itu yang sesuai dengan project-project yang bertebaran itu, karena saking banyaknya di internet itu gitu. Banyak banget. Jadi nggak ada istilah kamu mengeluh, aduh bingung nih bikin portofolio. Tadi udah dikasih tahu tipsnya. Terus kalau misalnya kamu bingung kok nyari project di mana, banyak sekali. Tinggal kamu ketik keywordnya jasa freelance designer misalnya seperti itu. Nanti muncul websitenya. Oke, itu dia ya. Jadi kamu nggak usah bingung lagi nih buat para pelaku usaha jasa untuk memulai bisnismu di awal jika tidak punya portofolio. Tadi tipsnya udah kita berikan. Jadi itu aja video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya nggak bingung lagi nih gimana sih cara bikin portofolio bisnis jasa kayak gitu. Itu ada panduan-panduannya kayak tadi ya. Betul. Nah, terus buat kamu yang pengen dukung gitu ya, channel ini berkembang gitu, pengen ngasih gift gitu ya, istilah sekarang gitu, gift gitu, mendukung channel ini karena suka gitu ya, itu kamu bisa klik tombol love ya, atau dolar. Iya, kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.